Yesus Kristus, untuk kita semua, ya Bapak Ibu, saudara-saudari ya, yang sudah luangkan waktu untuk kita beribadah, ya, sudah memuji, memuliakan Yesus Tuhan, dan kita akan belajar kebenaran firman dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering kali ini jadi populer, ya. Para awam sering mengatakan samakan frekuensi, ya. Tetapi saya mengubah sedikit, memodifikasi sedikit menjadi satukan frekuensi. Ya, sebagaimana kita tahu, frekuensi adalah gelombang, ya. Frekuensi radio, ya, frekuensi televisi, ya, frekuensi, ya. Ini adalah suatu bentuk gelombang, ya. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Ya, satukan frekuensi. Saya tidak bermaksud hanya di antara kita satukan frekuensi, tetapi karena ini biasanya berhubungan dengan gelombang radio, ya, maka kita harus satukan frekuensi dengan pemancarnya, ya, studio pemancarnya, ya. Kita secara rohani kita menyatukan frekuensi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, frekuensi kita tidak boleh terpisahkan, karena kalau terjadi tidak kontak frekuensi, tidak satu frekuensi, maka doa-doa kita akan membias kemana-mana. Ya, permohonan kita akan membias, ya, tidak nyambung, ya. Seringkali ya saya melihat fakta lapangan, ada banyak orang Kristen memaksakan kehendaknya supaya Yesus mengikuti apa yang mereka mau. Ya, saya lihat debat kusir tidak habis-habisnya di ruang TikTok, di YouTube, di live streaming itu debat usirannya berkepanjangan dan membosankan. Ya, karena mereka memaksakan yang lain, mitra diskusi harus satu frekuensi dengan mereka. Nah, ini yang kacau. Bahkan Tuhan pun dipaksakan supaya mengakui frekuensi yang mereka angkat dari hasil pemikiran mereka. Oke, ya, mari kita akan belajar bersama, ya, tolong diperhatikan. Kita akan membacanya mulai dari Galatia pasal 5 ayat 16. Oke, posisi sudah betul di sini, ya. Nanti kita akan pindah-pindah program. Oke, saya membaca ayat 16, kemudian Bapak Ibu ayat 17, dan kita bergantian sampai di ayat 25. Ada dua ayat penting yang akan kita perhatikan secermat mungkin. Oke. Ya, demikianlah firman Tuhan Yesus. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. 2-3 baca bersama. 2-3. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, sampai di sana. Ya, ketika kita tidak ingatkan, maka kata Allah tetap berjalan. Ya. Coba belajarlah untuk meniadakan kata Allah. Kemarin saya di TikTok, ya, ada beberapa orang Islam mengklaim bahwa memang kata Allah itu dari Arab. Ya. Mereka ekstrim. Ya, jadi warna kata Allah kan tidak ada gunanya. Jadi kalau kita membaca teks, Allah diganti dengan theos kalau bahasa perjanjian baru. Ya. Kalau bahasa perjanjian lama, nah saudara mesti cermat dulu. Ya, ada ayat-ayat yang di perjanjian lama menggunakan Elohim, ada ayat juga menggunakan kata El, Elah, Eloah. Ya. Jadi rajin-rajinlah membaca, kita melakukan kritik teks. Ya. Oke. Yang dimaksudkan dengan satukan frekuensi adalah seperti ini. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Rohnya huruf besar, itu yang dimaksud dengan Roh Kudus Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa hidup oleh roh dari Yesus Kristus? Kita sama tahu bahwa manusia terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, tubuh. Ya. Roh tertinggi dimensinya, kemudian ada jiwa, ada tubuh, dimensi terbawah, terendah. Manusia itu ditandai dengan dimensi jiwa, suhe, ya. Jiwa. Nah sekarang bagian pneuma, spirit itu kerjanya untuk apa? Saya mempelajari sebuah buku, ya, ada seorang teolog yang dipakai Tuhan menulis struktur manusia, roh, jiwa, tubuh. Ya, roh itu tertinggi. Manusia bisa kontak dengan Tuhan pencipta itu melalui rohnya. Jiwa tidak bisa, apalagi tubuh. Ya. Tuhan Yesus bisa menjadi roh. Dia menciptakan struktur tertinggi manusia adalah roh, karena dia bisa jadi roh. Ya.
ketika kita diselamatkan, roh kita disempurnakan. Tolong dicari roh yang telah menjadi sempurna. Itu ada di Ibrani. Siapa yang dapat tolong dibaca saja. Roh yang telah menjadi sempurna. Silakan baca. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh-roh orang yang dibenarkan itu disebut sebagai dikaios. Ya. Ketika kita dibenarkan, roh kita langsung jadi sempurna. Bisa tangkap kenapa? Apa Bapak Ibu bisa berpikir kenapa roh kita langsung jadi sempurna? Telah menjadi sempurna. Kenapa? Ya, ketika kita diselamatkan, roh disempurnakan, betul. Tapi kenapa roh itu langsung disempurnakan? Karena supaya kita dengan Tuhan Pencipta bisa satu frekuensi. Bisa tangkap ya? Ya. Supaya bisa terkoneksi hubungan vertikal itu, roh kita harus disempurnakan. Ya. Makanya Yesus bilang waktu murid-murid diajak untuk temani di Getsemani ya. Roh memang penuh, daging lemah. Ya. Ya. Daging lemak. Jadi sebenarnya posisi roh ini sudah siap connect. Cuma seringkali orang punya daging melemahkan jiwa. Kalau daging melemahkan jiwa, maka jiwa tidak bisa berpihak kepada roh. Jiwa tidak satu frekuensi dengan roh. Bisa tangkap ya? Ya. Coba lihat kalau Anda mau berdoa. Ya. Kemarin saya diundang untuk jadi pemateri di Zoom. Ya, memang ya mereka memang di satu sisi mereka menolak doktrin Trinitas, tetapi yang di satu sisi mereka belum paham benar roh, jiwa, tubuh itu kacau. Mari kita menyembah Tuhan, lalu mereka mulai melakukan apa yang mereka suka-suka. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, itu harusnya dikomandai oleh roh kita. Kan nyembah kan? Roh kita terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya bisa terkoneksi vertikal, jiwa harus perintah tubuh untuk pitopros. Kalau Anda tidak melakukan penaklukan terhadap tubuh, jiwa tidak melakukan penaklukan terhadap tubuh, maka penyembahanmu sia-sia.
Yohanes 14 ya. Dalam teks Indonesia, Theos itu roh. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh. Kasih keras huruf yang kedua. Roh dan kebenaran. Dan kebenaran. Ini hukum yang tidak bisa dilanggar. Roh kita menyembah, tetapi kebenaran tubuh itu juga harus ikut menyembah. Karena kata menyembah, betul ya? Di mana itu tadi? Di 24 ya? Yohanes 14 ayat 24 ya, 23 24 ya. Betul ya? Oh bukan, Yohanes 14 ya. Menyembah itu Yohanes 4 berarti. Kalau bukan Yohanes 14 ya Yohanes 4 ya, maaf, ini ingatan sering kucak kacir. Menyembahnya Allah itu roh. Di mana? Ya ini ya, di 4 ya. Yohanes 4 ayat 24. Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini hukum yang tidak bisa salah satunya dihilangkan. Di atas dia bilang, di atas ayat 20, Tuhan mencari penyembah. Ya. Gimana? Ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini diulang lagi di ayat 4. Penyembah-penyembah benar, proskonetes. Ya, silakan buka linear, interlinear. Ya, dipakai apa? Proskonetes. Betul. Proskonetes. Ya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran disebut apa? Aletheia. Aletinos Betul ya? proskonetes. Jadi aletheia ini kita dapat dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, akulah hodos, jalan, kai, aletheia dan kebenaran, kai, zoe, dan hidup. Ya. Yesus bilang, belajarlah daripadaku, sang kebenaran itu. Makanya kalau kita mengatakan menyembah dalam roh kita terkoneksi dengan Tuhan, tetapi tubuh kita harus tunduk juga melakukan penyembahan. Makanya kenapa selalu ada pasangan pito proskuneo. Sujud menyembah. Orang tidak bisa menyembah Tuhan tanpa sujud. Ya, ini bukan karangan bebas. Ya. Nah, jiwa adalah ciri khas dari manusia. Jiwa diberikan kuasa untuk memerintah tubuh. Jiwa yang perlu belajar kebenaran. Karena jiwa tahu kebenaran, jiwa perintah tubuh untuk sujud menyembah. Roh kita tidak perlu belajar,
Yang perlu makanan rohani adalah tubuh kita, bukan roh kita. Semoga kita bisa tangkap dengan benar. Ya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran Ginosko, kamu mengetahui. Itu bukan tugasnya roh untuk mengetahui. Tolong dipikirkan baik-baik. Tugas roh bukan untuk mengetahui kebenaran. Tugas jiwa yang harus ketahui kebenaran. Ketika jiwa kita dipenuhi oleh kebenaran Yesus, maka jiwa akan support roh kita ketika kita menyembah. Itu yang saya maksudkan dalam topik atau judul ini adalah satukan frekuensi. Jadi frekuensinya vertikal, satukan vertikal. Tanpa penaklukan tubuh kita, maka kita tidak bisa satu frekuensi. Tidak bisa. Ya. Coba lihat saja kasus para murid yang hebat-hebat, itu 3 orang pentolan murid yang dipercayakan dipanggil oleh Yesus khusus untuk temani berdoa. Mereka tertidur. Roh mereka tidak bisa melakukan hubungan vertikal. Dan kalau saudara baca teks asli Yunaninya, Yesus mengatakan, aku hendak berdoa, tunggu di sini. Alkitab mencatat sepelempar batu jauhnya. Lalu Yesus buat apa? Itu teks aslinya pito proskuneo. Dia berdoa melakukan pito proskuneo. Gambar di belakang ini foto ini hanya pemanis, ini salah, tidak dibelikan. Karena yang benar dia melakukan pito proskuneo. Belajar ya, cari. Makanya waktu dia balik, dia lihat murid-muridnya tidur, dia bilang roh penuh memang. Roh siap connect, ya. Tetapi jiwa tidak siap dukung. Tubuh mempengaruhi jiwa, atau jiwa dipengaruhi oleh tubuh sehingga mereka tidur. Daging lemah, sarks lemah. Nah, kalau kita tidak satu frekuensi yang jadi, ini yang daging tadi. Coba kembali dulu ke Galatia pasal 5. Kalau roh kita tidak didukung oleh jiwa dan tubuh, maka daging akan mengontrol kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, betul kan ini? Ya, keinginan sarks ini, manusia daging itu sarkinos, ya, berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini teksnya. Saya kembali mengkoreksi Lai, walaupun anggota Lai tidak koreksi. Coba Pak Erik buka Yunaninya interlinear supaya kita tahu bersama bahwa tidak ada keinginan roh, yang keinginan daging ada,
tetapi keinginan roh itu tidak ada. Tolong buka, belajar. Tolong perhatikan baik-baik. Ini di science ini dia pakai apa nih dia? Epitumeo. Di science. Nah, ini di science ini kalau diklik dalam pengertiannya ini epitumeo ini adalah hasrat daging. Dia pakai apa di sini? Saya nafsunya. Ada ya? Ya. Ini hasrat. Ini dalam teks Yunani ini coba cari ini ada nggak? Ada nggak keinginan roh? Against pneuma. Nggak ada. Keinginan daging berlawanan dengan roh. Bukan keinginan roh. Saya sudah periksa beberapa teks Yunani, tidak ada ini. Lain ada-adakan. Ya ini perlunya kita belajar kritik teks. Ya, yang ada itu keinginan daging melawan roh. Ya. Bukan keinginan roh. Ya, melawan roh. Melawan roh. Iya. Dan roh melawan. Dan roh melawan keinginan daging. Dalam teks Yunani yang lain itu roh melawan nafsu. Dan nafsu itu hanya ada di dalam daging. Nah, kalau daging kita, sarks kita didukung oleh jiwa, apa jiwa bahasa Yunani-nya? Suke. Kalau suke mendukung daging kita, sarks, ya, maka kita akan menjadi sarkinos. Bisa tangkap ya? Manusia daging, sarkinos. Jiwa dukung daging, keinginan daging. Roh imbang. Roh tidak jadi satu frekuensi dengan Tuhan. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan di sini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dan seterusnya. Perbuatan daging. Yang ini disebut sebagai sarkinos, manusia daging. Manusia daging produknya adalah perbuatan daging. Ya. Ayat 16, kita buka teks Yunani, ayat 16. Ya. Dibilang kita berjalan dalam ini peripateo. Coba lihat teksnya. Ya, tolong diterjemahkan baik. Jalan dalam roh. Lain menerjemahkan hidup dalam roh. Setiap langkah kita harusnya ada dalam kendali roh. Makanya dia bilang walk in the spirit. Betul ya? Tapi yang di kita lebih bagus lagi. Walk ye. Yang di sini pastor lebih sini karena ini lebih bagus lagi karena bilang be occupied with, artinya dipenuhi dengan. Ya. Ini Ya. yang kita sebelumnya. Ya. Be occupied with. Ya. Artinya harusnya dipenuhi dengan. Ya. Lebih tegas lagi. Ini di atas
Dia bilang berjalan ya. Ya. Walk at large. Kita melangkah, walk, jalan. Supaya kita tidak ada di bawah kendali daging, Alkitab bilang, marilah kita berjalan dalam tuntunan roh. Bisa tangkap ya? Ayat 25 ini lebih ekstrim lagi. Jika kita hidup oleh roh, ya, dipakai live by the Spirit. Ya, we live by the Spirit. Hidup oleh roh. Ya. Kita juga harus apa namanya tadi? Should walk. Dia pakai apa? Stoikel. Nah, lihat stoikel. Tadi berjalan, melangkah. Sekarang dia bilang harus ada dalam komando roh. Ini dipakai dalam istilah militer. Ketika kita dalam pasukan berbaris militer, itu harus dikomandoi oleh roh Yesus Kristus. Ya, yang di sini bagus pasal yang kita blok ini keep step, artinya harus mengikuti langkah atau mengikuti komando. Ya. Komando. Keep step. Ya. 1, 2, 1, 2. Ya. Itu dia. Jadi kita harus hidup melangkah dalam perjalanan hidup kita harus di bawah komando roh Yesus Kristus. Makanya dia bilang dua roh ialah, kita baca bersama di Galatia 5 ayat 25, ayat 22, 23. Tetapi dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Makanya Yesus mengatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ya. Kita lihat manusia yang dikuasai daging. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Yang tidak satu frekuensi dengan roh Yesus Kristus. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba lihat dulu ini hari-hari terakhir ini. Dia pakai eskatos ya, hemera, atau dia pakai apa? Sintelea. Ketahuilah eskatos hemera. Ya, ini bentuknya jamak atau tunggal. Hari terakhir. Dia P ya, plural ya. Plural. Ya, plural. Hari-hari terakhir hemera berarti plural juga. Ya, plural. Ya. Hari-hari terakhir. Ini hari-hari terakhir. Ini hari-hari yang mana dimaksudkan? Yo. Pelayanan gereja.
Ini bukan hari mau kiamat, bukan. Bukan akhir zaman. Seringkali memang banyak pendeta juga yang latah. Ya. Ini dimaksudkan bukan akhir zaman, tetapi akhir dari pelayanan gereja. Akhir dari pelayanan gereja, ini buktinya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, kemudian dan menjadi hamba uang. Jangan tersinggung ya, karena memang banyak orang yang fokus cuma cari duit. Makanya kalau tanya, mau kemana bro? Cari hidup. Kan hidup sudah ada. Mau cari-cari apa lagi? Cari hal. Ini mau cari doi. Ya. Itu lagu yang apa yang dicari orang kan apa? Duit. Apa Apa yang dicari orang tua? Duit. Lagi. Bukan Tuhan Yesus. Benar-benar. Nanti siapa keturunannya ya? Apa yang dicari orang? Lumayan lama. Oke. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Kira-kira membual itu bagaimana kan? Membual. Lamu. Oh, lamu dan. Oh. Atau lamu. Bonga berarti. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini coba Salah itu. ini kayaknya lagi melakukan kekeliruan lagi. Cek. Tidak mempedulikan agama itu salah. Ini tidak tahu di mana tuh peduli agama. Kira-kira yang mana ini? Di Menteri Agama. Unholy. Iya. Tidak mempedulikan kekudusan. Iya, tidak kudus. Bukan tidak peduli agama. Lagi. Pernah juga lah. Tidak kudus, kudisan. Ya itulah. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka berkelahi, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, mengkhianat. Ya banyak pengkhianat merajalela. Tidak berpikir panjang, cuma pikir sepangkal. Ya. Soalnya dalam andalan kan beda sanger. Ya, itu produk dari Ivan. Beda sanger. Dikit-dikit beda sanger. Apa beda? Kemudian tidak berlagak tahu. Nah, ya, tahu dikit. Ya, tahunya seupil, gayanya sebukit. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Theos. Nah, ini ayat 5, mari tolong baca 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Lalu rame-rame, jauhilah mereka itu. Latria. Coba lihat ini, beribadah. Betul nggak? Latria. Secara dia pakai apa nih? Kalau ibadah ini dipakai latria atau secara lahiriah mereka menjalankan ibadah.
Dalam aja. Yesus berkata, Ada nggak? Apa kalau bahasa Inggrisnya ibadah apa? Bodoh. Gila. Sofia et veritas et vita. Dinai dunamis autos eusebeia. Ini ibadah. Eusebeia. Ya, baik. Ini eusebeia. Saya menjelaskannya ibadah. Pernah ingat kan Pastor Paulus pernah jelaskan ini menyebut eusebeia. Itu ibadah. Ada sejati adalah Jadi inilah akhir pelayanan gereja, menjelang akhir pelayanan gereja. Ya. Orang fokus hanya hal-hal lahiriah. Kalau saudara memperhatikan, saya tidak bermaksud menyerang gereja ya, tapi faktanya memang begitu. Gereja hanya full pernak-pernik, kualitas hidup rohani jemaat amburan. Di dalam gereja-gereja, denom-denom gereja itu kebencian itu sudah nyata. Hedon itu, perilaku hedon, style hedon itu sudah sangat nyata. Gereja punya cara supaya bisa menarik orang datang ibadah seperti apa? Ayo. Cara gereja sekarang menarik orang untuk datang ibadah. Ya, konser. Pernak-pernik di dalam gereja. Khotbah, silakan saudara nilai sendiri. Khotbah itu monoton. Itu saja. Tidak ada eksposisi eksegesisnya. Bisa tangkap ini istilah ini? Eksposisi eksegesis itu tidak ada di dalam. Mereka bermain eksposisi eksegesis. Dari luar ke dalam. Itu yang saya bilang membenarkan kebiasaan dari luar ke dalam. Bukan membiasakan kebenaran. Jadi kalau kita membiasakan kebenaran, kita melakukan eksposisi eksegesis, gali, seperti kita belajar sekarang. Gali. Jadi inilah Yesus dalam ibadah, liturgi ibadah, seremonial ibadah, Yesus bertampak di muka pintu sana. Mereka taruh di sana. Nanti Tora yang ngatur. Kemarin saya kasih tahu di TikTok, gereja modern sekarang, ibadah tanpa Yesus itu biasa saja. Itu sudah lumrah ibadah tanpa Yesus. Tapi adalah sesuatu yang sangat tidak lumrah kalau ibadah tanpa kolektif. Betul nggak? Ya.
khotbahnya asal jadi. Wow, kelar khotbah, kok kolektif langsung bayaran 2-3 kali, ya, banyak kali kolektif bayaran. Itulah cara gereja sekarang. Lebih banyak pesan-pesan sponsornya daripada isi Alkitabnya. Khotbah telah berubah jadi motivator. Daripada menemplat dosa. Coba kalau saudara mau jujur, berapa kali sih saudara dengar penegasan dari mimbar gereja, Anda harus hidup dalam kekudusan? Berapa kali? Anda harus hidup dalam kebenaran Yesus Kristus. Anda harus berkata benar. Anda harus berpikir benar. Anda harus melakukan kebenaran. Semuanya sekarang jadi abu-abu. Makanya tidak satu frekuensi lagi. Ya. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk satukan frekuensi kita. Ya. Satukan frekuensi itu bukan berarti harus berbahasa roh supaya kelihatan ada di langit ketiga ke langit ketujuh, itu bukan maksudnya itu. Ya, jadi satukan frekuensi, roh kita mengendalikan jiwa dan tubuh, atau supaya satu frekuensi maka jiwa harus mengendalikan tubuh untuk mendukung roh. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kalau ada mau bertanya, disilakan dan kita akan mengikuti perjamuan Yesus Kristus.